Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bau sampah Gelora Bung Tomo segera diatasi demi Piala Dunia U20. Kabar pencoretan Stadion Gelora Bung Tomo dari daftar venue Piala Dunia U20 2023 tengah menjadi sorotan. Bukan soal standar stadion, namun persoalan bau sampah jadi alasan utama FIFA mengancam bakal mencoret markas Persebaya Surabaya itu. Menanggapi persoalan itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan persoalan sampah di Stadion Gelora Bung Tomo sudah ditangani oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, Stadion Gelora Bung Tomo tetap harus menjadi venue Piala Dunia U20 2023 lantaran Surabaya jadi satu dari beberapa pendiri PSSI. Ia pun bersikeras untuk menginginkan FIFA tidak mencoret stadion tersebut. Elkan Bagot PD skuad Garuda bakal tampil maksimal. Elkan Bagot dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan kontra Curaçao. Jelang pertandingan FIFA Matchday September 2022 itu, Elkan yakin skuad Garuda bisa tampil maksimal. Elkan menjelaskan timnas Indonesia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan kontra Curaçao. Meski begitu, pelatih Sinteyong tidak memberikan latihan berat kepada para pemain asuhannya. Kemenangan atas Curaçao bisa mendongkrak posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Latihan Conte yang menyiksa minta pemain lari 9 km. Metode latihan Conte yang sangat menitik beratkan pada fisik menjadi kunci melesatnya performa para pemain Spurs. Meski awalnya hal tersebut jelas sangat menyiksa para pemain, Conte dan pelatih fisik Tottenham, Gianpiero Ventrone, menyusun metode latihan yang memaksa pemain untuk banyak berlari. Pilar Tottenham, Ryan Sessegnon, mengungkapkan bahwa para pemain harus berlari hingga 9 km dalam satu sesi latihan. Metode latihan Conte ini dikabarkan sempat membuat Son Heung-min dan Harry Kane terkapar. Pernyataan pedas Rudiger soal Qatar gelar Piala Dunia 2022. Kritik masih berdatangan kepada Qatar terkait penunjukannya menggelar Piala Dunia 2022. Kali ini giliran Antonio Rudiger yang mengecamnya. Penyebabnya, Qatar dinilai punya track record buruk soal hak asasi manusia. Mulai dari isu pekerja migran hingga kebebasan berekspresi yang dibatasi salah satunya. Ia menilai digelarnya Piala Dunia 2022 di Qatar bukan semata demi kepentingan penggemar dan pemain, melainkan untuk uang. Italia versus Inggris, Bonucci waspadai bakat-bakat muda Tiga Singa. Italia versus Inggris bakal tersaji di San Siro. Italia saat ini berada di peringkat ketiga grup dengan 5 angka. Sementara Inggris di dasar klasemen dengan baru mengumpulkan 2 angka. Meski Inggris tampil buruk di ajang ini, Italia jelas tak boleh menganggap remeh sang calon lawan. Pasalnya Inggris punya materi pemain yang sangat baik. Hal itu diakui oleh pilar lini belakang Nerazzurri, Leonardo Bonucci. Ia menilai Inggris punya banyak bakat-bakat muda yang menjanjikan. UEFA Nation League, Belgia atasi Wales 2-1. Laga Belgia versus Wales berlangsung di Stade Roy Baudoin. Tuan rumah sudah langsung memimpin pada menit ke-10 lewat aksi Kevin De Bruyne. Belgia mengadakan keunggulan di menit ke-37 lewat aksi Michy Batshuayi. Wales cuma bisa memperkecil kedudukan di menit ke-50 lewat aksi Kiefer Moore. Skor 2-1 untuk kemenangan Belgia menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Belgia berada di posisi kedua dengan raihan 10 poin, sedangkan Wales berada di juru kunci dengan 1 poin. Prancis versus Austria, Les Bleus menang 2-0. Prancis menghadapi Austria di Stade de France.
Skor imbang 0-0 masih menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, tuan rumah mampu mencetak 2 gol lewat aksi Kylian Mbappe di menit ke-56 dan Olivier Giroud di menit ke-65. Skor 2-0 untuk kemenangan Prancis menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Prancis mengumpulkan 5 poin dan berada di peringkat ketiga, sedangkan Austria di dasar klasemen dengan 4 poin. Polandia versus Belanda, Memphis Depay dan kawan-kawan menang 2-0. Laga Polandia versus Belanda berlangsung di Stadion Narodowi, Warsawa. Tim tamu mampu mencuri gol di menit ke-13 lewat aksi Cody Gakpo. Memasuki menit ke-60, Belanda mampu menggandakan keunggulan lewat aksi Steven Bergwijn. Tak ada gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan Belanda menghiasi pertandingan. Berkat kemenangan ini, Belanda mantap di puncak klasemen dengan 13 poin, sementara Polandia di posisi ketiga dengan 4 poin. Hasil UEFA Nation League hari ini, Kazakhstan menang 2-1 atas Belarus, Latvia kalah 1-2 dari Moldova, Slovakia kalah 1-2 dari Azerbaijan, Lithuania bermain imbang 1-1 dengan Kepulauan Faroe, Liechtenstein kalah 0-2 dari Andorra, Turki bermain imbang 3-3 dengan Luxembourg, Kroasia menang 2-1 atas Denmark. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 5 gol. Olivier Giroud jadi pencetak gol tertua di timnas Prancis. Olivier Giroud berhasil menyumbang 1 gol saat Prancis bersua Austria dalam laga UEFA Nation League Jumat 23 September. Menurut laporan Opta-Gent, berkat golnya ke gawang Austria, Giroud menjadi pencetak gol tertua untuk timnas Prancis dalam usia 35 tahun 357 hari. Catatan yang dihasilkan oleh Giroud berhasil menyalip rekor Roger Marchais yang mencetak gol di usia 35 tahun 287 hari saat Prancis melawan Spanyol pada Desember 1959. AC Milan ketar-ketir, Mike Maignan alami cedera parah di jeda internasional. AC Milan ketar-ketir menanggapi situasi kiper andalannya Mike Maignan yang dilaporkan mengalami cedera di jeda internasional. Peran Maignan di bawah mister gawang berhasil membantu Prancis meraih kemenangan 2-0 atas Austria. Namun dalam laga itu ia harus digantikan pada jeda babak kedua lantaran sang kiper mengeluhkan ada rasa sakit pada bagian kakinya. Melansir laporan Calcio Mercato, sejauh pemeriksaan awal tim dokter Prancis, Maignan didiagnosa mengalami cedera otot betis. Tim dokter pun memberikan vonis kalau Maignan dipastikan tidak bisa membela timnas Prancis untuk laga berikutnya di akhir pekan mendatang kontra Denmark. Waduh, pemain baru MU dikonfirmasi cedera saat membela tim nasional. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Kiper mereka, Martin Dubravka, dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini saat membela timnas Slovakia di UEFA Nation League. Melalui pernyataan resmi mereka, MU mengkonfirmasi bahwa Dubravka batal membela timnas Slovakia. Ia mengalami cedera saat berlatih. Alhasil, ia kini dipulangkan oleh timnas Slovakia agar cederanya dirawat oleh pihak klub. Dua bintang Barcelona jadi tumbal jeda internasional. Kabar buruk baru saja datang menghampiri Barcelona mengenai pemain-pemainnya yang terlibat di jeda internasional. Melansir Football Espana, dua bintang milik Barcelona, Jules Koundé dan Memphis Depay, dikabarkan menderita cedera saat bertanding membela negaranya. Koundé baru pada dini hari tadi bermain mengisi lini belakang Prancis dalam laga grup A UEFA Nation League kontra Austria. Namun pemain berusia 23 tahun itu tiba-tiba duduk lemas di tengah lapangan akibat menahan sakit pada bagian kakinya. Sementara kisah Depay terjadi dalam laga grup D UEFA Nation League antara Polandia versus Belanda. Depay yang harus ditarik keluar akibat menderita cedera saat laga menunjukkan menit ke-52. Daripada juara Piala Dunia 2022, Dembele lebih pilih angkat trofi Liga Champions bareng Barcelona.
Ousmane Dembélé baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat melakukan interview dengan RMC Sport. Dembélé ditanyai tentang penghargaan mana yang paling ingin dimenangkan antara Liga Champions 2022-2023, Ballon d'Or 2022, dan Piala Dunia 2022. Winger berusia 25 tahun itu lantas menjawab lebih memilih memenangkan Liga Champions musim ini dengan Barcelona. Dembélé bertekad untuk menyudahi puasa gelar Liga Champions El Barça sejak terakhir kali menjuarainya pada musim 2014-2015. Pernyataan Dembélé tersebut sebenarnya terbilang wajar, pasalnya Dembélé belum pernah mengangkat trofi si kuping besar sepanjang karirnya. Adapun untuk Piala Dunia, Dembélé pernah menjuarainya bersama timnas Prancis pada edisi 2018. Bintang Milan diragukan tampil melawan timnas Inggris. Bintang AC Milan Sandro Tonali dipastikan tidak akan tersedia kala Italia bersua dengan Inggris di UEFA Nations League Sabtu 24 September. Ia tak mendapatkan izin dari tim medis untuk tampil karena masih mengalami masalah pada ototnya. Untuk laga melawan Inggris, Mancini memiliki alternatif dalam diri Tommaso Pobega. Rekan setim Tonali di AC Milan diharapkan bisa mengisi kekosongan. Selain itu ada pula opsi lain macam Davide Fratesi dan juga Salvatore Esposito yang bisa mengcover pos tersebut. Daripada Liverpool, Manchester United lebih berpeluang mendapatkan Jude Bellingham. Manchester United dikabarkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan jasa Jude Bellingham daripada Liverpool. Pasalnya Manchester United memiliki hubungan baik dengan keluarga Bellingham setelah sempat meminatinya pada bursa transfer musim panas 2020. Saat itu Manchester United sempat membawa keluarga Bellingham berkeliling di fasilitas latihan Setan Merah di Carrington. Akan tetapi Bellingham kemudian lebih memilih untuk bergabung dengan Dortmund daripada Manchester United. Meski demikian, Manchester United disebut masih memiliki hubungan baik dengan keluarga Jude Bellingham, khususnya dengan ayah Bellingham bernama Mark. Ketemu Direktur Inter Milan, nasib Simone Inzaghi mulai di ujung tanduk. Nasib Simone Inzaghi di Inter Milan sepertinya mulai berada di ujung tanduk. Pasalnya Inzaghi akan bertemu dengan Direktur Inter Milan Beppe Marotta dan Piero Ausilio pada hari ini. Dalam pertemuan tersebut tidak akan ada pembahasan mengenai masa depan Inzaghi. Inzaghi dan Direktur Inter Milan hanya akan membahas mengenai solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki performa tim. Berbagai permasalahan pun kabarnya akan dibahas di dalam pertemuan itu, seperti kondisi mental dan fisik pemain selama musim ini. Inovasi klub Argentina hadirkan robot di stadion. Klub Liga Argentina Estudiantes La Plata menciptakan inovasi baru dengan menghadirkan robot di stadion. Robot tersebut memungkinkan para penggemar seolah berada di stadion meski tidak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung. Dengan teknologi robot yang diberi nama Uno VR ini, para fans yang tidak berkesempatan menonton langsung di stadion dapat menikmati setiap pertandingan dengan tampilan 360 derajat dan memiliki kualitas 8K. Dengan cara ini, setiap penggemar akan memiliki robot mereka masing-masing yang mewakilinya untuk menonton pertandingan dari mana saja. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!